Yaman berpotensi kembali terbelah menjadi dua negara setelah Dewan Transisi Selatan atau STC mengumumkan rencana transisi menuju kemerdekaan selama 2 tahun. Pengumuman ini disampaikan kelompok yang didukung Uni Emirat Arab Jumat 2 Januari 2026 di tengah meningkatnya gempuran koalisi pimpinan Arab Saudi di wilayah selatan Yaman. STC berencana menamai negara baru itu sebagai Arab Selatan dan menargetkan penyelesaian proses transisi pada 2 Januari 2028. Presiden STC Aidarus Al-Zubidi menyatakan, fase transisi akan mencakup dialog dengan wilayah Yaman Utara yang dikuasai kelompok Houthi dan penyelenggaraan referendum kemerdekaan. Al-Zubidi dalam pidatonya menyerukan komunitas internasional untuk mensponsori dialog antara pihak-pihak terkait guna melancarkan rencana mereka. واستشعارا لحجم المخاطر التي تحيط بالشراكة السياسية القائمة عموما وبالجنوب على وجه الخصوص وتجنبا لمزيد من الصراعات والانقسامات نعلن عن دخول مرحلة انتقالية مدتها 2 سنين ويدعو المجلس الانتقالي للمجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوبا وشمالا حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة وبمشاركة مراقبين دوليين. Al-Zubidi menegaskan, kelompoknya akan langsung mendeklarasikan kemerdekaan apabila tidak ada dialog atau jika wilayah selatan kembali diserang secara militer. Desember 2025, pasukan STC telah menguasai sebagian besar wilayah Hadramaut yang kaya sumber daya dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Kelompok yang disokong Uni Emirat Arab ini juga mengendalikan provinsi Mahra di perbatasan Oman tanpa perlawanan berarti. Kemajuan yang dilakukan STC pun membuat kemarahan Riyadh dan memperuncing perbedaan kepentingan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ketegangan memuncak pada Jumat 2 Januari 2026 saat koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan gelombang serangan udara setelah mengeluarkan peringatan keras. Serangan itu menargetkan pengiriman senjata yang diduga milik Uni Emirat Arab. Kepala STC di Wadi Hadramaut dan Gurun Hadramaut, Muhammad Abdul Malik mengatakan, 7 serangan udara menghantam kamp militer Al-Qasha. Serangan lainnya juga menyasar bandara serta pangkalan militer di Seyun. Juru bicara militer STC menyebut konflik yang terjadi sebagai perang yang bersifat eksistensial. Kelompok ini menggambarkan pertempuran tersebut sebagai upaya melawan radikalisme, isu yang selama ini menjadi perhatian utama Uni Emirat Arab di kawasan. Di lain sisi, Gubernur Hadramaut Salim Al-Habsyi yang juga memimpin pasukan pro-Arab Saudi di wilayah tersebut mengatakan, operasi yang dilakukan bukan deklarasi perang dan tidak dimaksudkan sebagai eskalasi konflik. Seorang sumber dekat militer Arab Saudi memperingatkan, serangan tidak akan dihentikan sampai STC menarik pasukannya dari Hadramaut dan Mahra. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Uni Emirat Arab mengonfirmasi seluruh pasukan mereka telah ditarik. Ia menegaskan Abu Dhabi tetap berkomitmen pada dialog, deeskalasi, dan proses yang didukung komunitas internasional sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan.